Selamat petang, Saudara. Roy Suryo, tersangka kasus dugaan fitnah ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo, kembali mengajukan gugatan pra-peradilan untuk ketiga kalinya. Apakah ini semata-mata karena temuan bukti baru atau hanya sekedar strategi kembali menunda persidangan kasus yang menjeratnya? Sapa Indonesia Malam juga akan menyoroti laga final Piala Dunia 2026 yang bakal mempertemukan Argentina melawan Spanyol. Sebagai tim paling produktif membuat gol, apakah Argentina akan mampu mengatasi Spanyol yang merupakan tim dengan kebobolan paling sedikit? Lalu apakah Lionel Messi bakal kembali menambah jumlah golnya untuk meraih sepatu emas? Inilah Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Dan saya Audrey Chandra. Kita buka Sapa Indonesia Malam hari ini. Mahasiswa dan masyarakat sipil dari Aliansi Majelis Perjuangan Rakyat menggelar aksi demonstrasi di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Dalam aksinya, mahasiswa meminta penghentian sementara dan evaluasi total program makan bergizi gratis. Masa mulai berorasi sekitar pukul 3 sore di kawasan Monumen Nasional Jakarta. Semula masa berencana akan menggelar aksi di Patung Kuda, tapi setibanya di lokasi, polisi meminta massa berunjuk rasa di kawasan Irti Monas. Dalam aksinya, massa menyerukan 3 tuntutan, yakni kembalikan kedaulatan masyarakat sipil, bongkar total sistem negara, dan selamatkan pemerintah Indonesia. Bongkar sistem negara ini berkaitan dengan PSN proyek strategis nasional gitu yang sangat merugikan, contohnya MBG dan Kopdes Merah Putih seperti itu. Bentuk eksekusinya lagi-lagi yang terjadi di lapangan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Kita ke sorotan berikutnya. Kecelakaan beruntun terjadi di jalur wisata Medan menuju Kabupaten Karo, tepatnya di Jalan Utama Provinsi Sumut Aceh pada Jumat siang. Kecelakaan disebabkan oleh remblong salah satu truk yang kemudian menabrak kendaraan lainnya. Sebanyak 7 mobil ikut terseret badan truk yang mengalami remblong. Kecelakaan ini bermula dari mobil truk bermuatan air mineral mengalami remblong dari arah Brastagi menuju Medan. Kendaraan yang terdampak kecelakaan alami rusak parah. Kapolrestabes Medan menyatakan, saat ini korban meninggal dan luka telah dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Sopir truk dan kernet telah ditangkap oleh polisi dan saat ini masih dimintai keterangan lebih lanjut. Diduga pelaku ataupun supir yang mengendarai mobil galon minuman mineral itu sudah diamankan, 1 orang. Sedang kita interogasi, kita lakukan penyelidikan mendalam di Polsek Pacur Batu sementara itu. Akibat insiden ini ada 12 orang korban, 4 orang dinyatakan meninggal dunia dan 8 orang luka-luka. Usai mengevakuasi 9 korban, proses pemindahan bangkai kendaraan juga langsung dilakukan. Pasca kejadian, jalan lintas Medan, Kabupaten Karo sempat tidak bisa dilalui karena 8 kendaraan yang terlibat dalam insiden ini seluruhnya menutup badan jalan dengan kondisi rusak parah. Polisi juga mengumpulkan sejumlah bukti berupa CCTV di sekitar lokasi untuk mendalami penyebab utama kecelakaan. Adanya korban sampai dengan 12 orang, yang data update terakhir 4 orang meninggal dunia. Selanjutnya yang lainnya masih berada di rumah sakit dan dirujuk juga ke rumah sakit Anawali. Adapun penyebab terjadinya diduga satu kendaraan Fuso bermuatan galon aqua yang pada saat kejadian dari arah Bandar Baru menuju Medan, remnya blong, diduga remnya blong. Untuk mengetahui situasi terkini di lokasi sudah ada jurnalis Kompas TV Ferry Irawan dan juru kamera Budi Satria. Saya ke Ferry terlebih dahulu. Ferry, bagaimana situasi di lokasi saat ini? Apakah kendaraan sudah bisa dievakuasi semua hingga malam ini? Ya, Friska, memang seluruh kendaraan yang terlibat dalam
insiden kecelakaan beruntun di Kecamatan Sibulangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara dapat dikatakan kondisi sudah clear. Tidak ada lagi kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan beruntun ini yang masih ada di lokasi kejadian karena memang kendaraan terakhir pada pukul 17:15 waktu Indonesia bagian Barat tadi sudah dievakuasi dan kemudian dibawa ke Polsek Pancur Batu untuk dilakukan pengumpulan barang bukti tentunya. Proses penyidikan juga masih berjalan dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara bekerja sama dengan Polres Medan yang tadi siang juga langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Kami tadi sempat menemui Kapolres Medan, Komisaris Besar Polisi Jenderal Simanjuntak. Dia menyebut jika penyebab kecelakaan sejauh ini dari hasil pemeriksaan awal disebabkan karena truk pengangkut air mineral mengalami remblong sehingga menabrak 7 kendaraan lainnya yang ada di depan, baik yang berada dalam satu jalur yang sama termasuk juga yang berada di jalur yang berbeda. Dalam kejadian ini, Friska, sejauh ini 4 korban dipastikan meninggal dunia dan 8 lainnya masih menjalani perawatan di 3 tempat berbeda. 2 korban dirawat di puskesmas yang ada di sekitar lokasi kejadian, yakni 1 di puskesmas Sibulangit dan 1 lagi di puskesmas Badan Baru. Sedangkan 6 korban lainnya ini dirawat di Rumah Sakit Haji Adam Malik Bersama dan Friska. Ya, dalam kondisi terkininya kan 4 orang meninggal dunia. Yang tidak kalah pentingnya adalah penyebab utama kecelakaan. Bagaimana prosesnya saat ini untuk menentukan penyebab kecelakaan? Bagaimana polisi menyelidikinya, Ferry? Ya, olah tempat kejadian perkara tapi sudah dilakukan dan besok rencananya Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara akan menurunkan tim PAA yang ini untuk melakukan penyelidikan lebih mendalam lagi. Keterangan dari sopir dan juga kernet yang sudah diamankan pihak kepolisian di Polsek Pancur Batu tentunya juga sedang didalami untuk membuka secara terang benderang sebenarnya apa yang menjadi penyebab kecelakaan sehingga menyebabkan 4 warga meninggal dunia dan 8 lainnya mengalami luka-luka. Ya, kepolisian selain fokus melakukan penyidikan penyebab kecelakaan, Friska, ini juga fokus melakukan penguraian arus lalu lintas di jalan lintas dengan berat tadi karena ini merupakan jalur wisata, satu-satunya jalur dari Kota Medan menuju ke Beras Tagi, dan di sini setelah kejadian tadi sempat lumpuh tertutup karena 8 kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini menutup badan jalan. 3 truk bahkan terguling di badan jalan sehingga tidak ada kendaraan yang dapat melintas. Namun berkat kerjasama antara kepolisian dan juga masyarakat, kondisinya sudah dapat dilalui, sudah clear, dan 2 arah sudah dapat dilintasi oleh kendaraan Friska. Arus kendaraan dilakukan pasca kecelakaan, ada 4 orang yang meninggal dunia akibat insiden ini. Terima kasih Ferry Irawan dan juru kamera Budi Satria. Setelah ini kami punya informasi, polisi sudah menetapkan 2 tersangka dalam kasus pembakaran santri di Pondok Pesantren Lombok, Nusa Tenggara Barat yang menewaskan 1 orang. Namun penentuan tersangka belum cukup bagi keluarga korban yang meminta pertanggungjawaban proses hukum yang berjalan agar transparan dan adil. Bahwa dia pernah diancam oleh anak pimpinan Ponpes akan dibakar kalau tidak menuruti kemauan dari si pelaku. Seharusnya ini kalau bisa memang sudah tahu dari awal, bisa dilakukan LP model A tanpa ada yang laporan polisi terlebih dahulu, karena ini meninggal dan ada kebakaran. Masa nggak tahu Pak ada kebakaran di pondok pesantren? Itu nggak masuk akal gitu. Tersangka terhadap terlapor anak, kami tetapkan sebagai tersangka, kemudian kepada pengelola pondok pesantren yang juga merangkap sebagai pengasuh, yang mengangkat dirinya sebagai pengasuh dalam pengelolaan pondok pesantren tersebut. Tiga santri di sebuah pondok pesantren di Lombok Tengah menjadi korban pembakaran. 1 di antaranya meninggal dunia setelah berjuang selama 3 bulan menjalani perawatan. 2 korban lainnya selamat dengan luka bakar serius. Kasus ini kemudian memantik perhatian publik.
karena keluarga meyakini apa yang dialami ketiga korban buntut dari perundungan yang telah berlangsung sebelumnya. Namun perjalanan mencari keadilan tidak berjalan mudah. Keluarga mengaku kecewa terhadap penanganan awal kasus tersebut. Mereka menilai terdapat perbedaan pandangan mengenai penyebab luka yang dialami oleh korban. Selain itu, keluarga juga menyoroti sikap pimpinan pondok pesantren yang dinilai tidak menunjukkan tanggung jawab terhadap apa yang diderita oleh korban. Kekecewaan inilah yang kemudian mendorong korban mencari atensi publik demi mendapat keadilan untuk para korban. Keluarga juga mengungkapkan dugaan adanya upaya pembungkaman dan pemaksaan untuk menandatangani surat damai agar kasus ini ditutup. Jangan, katanya kasihan ibu enggak punya uang untuk bayar. Memang mau bayar apa? Saya kan juga sempat bertanya-tanya, berpikir apa yang mau dibayar. Nanti kan kalau keluar katanya ini kita bayar 5 juta. Kalau lapor katanya si ini. Akhirnya saya kok bisa dia ngomong begitu sedangkan sudah dalam kondisi ini. Kenapa? Keluarga akhirnya membawa 2 korban ke Jakarta. Didampingi orang tua, kuasa hukum, serta Lembaga Perlindungan Anak, mereka menghadiri rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI. Sebelum berangkat, kedua korban terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Bayangkara Polda NTB. Menurut kuasa hukum keluarga, kehadiran mereka di DPR merupakan upaya terakhir agar kasus tersebut mendapatkan perhatian serius. Kami dari LPA Mataram selain memastikan keadilan bagi seluruh korban di kasus ini, tapi juga kami akan memperjuangkan, kami akan menyuarakan agar negara dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah hadir secara utuh untuk seluruh korban kekerasan termasuk kekerasan seksual. Dalam rapat di DPR, keluarga korban menyampaikan langsung berbagai dugaan kejanggalan yang mereka alami. Pernah menceritakan 3 hari sebelum pembakaran itu menyampaikan bahwa dia pernah diancam oleh anak pimpinan Ponpes akan dibakar kalau tidak menuruti kemauan dari si pelaku. Kemudian pernah ditanyakan oleh ibunya si korban, sanak wah mendek te bully atau wah mendek te pantok le sekolah, atau dalam bahasa Indonesianya apakah kamu pernah dibully, dipukul di sekolah. Si anak ini tidak berani bercerita pimpinan karena selalu diancam sama anak pimpinan Ponpesnya. Akhirnya begitu terjadi pembakaran, 3 hari setelah terjadi pembakaran baru bisa berbicara si anak, baru menyampaikan bahwa dia itu dibakar. Di dalam ruangan itu adalah ruangan kosong pimpinan. Dari pernyataan ini, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyinggung soal ancaman dan mempertanyakan pembakaran di Ponpes terjadi karena ketidaksengajaan. Sementara polisi menyebut keterangan korban soal ancaman berubah saat diperiksa. Memeriksa fakta, informasi setidaknya dari 2 sumber. Dari ibu ini tadi kan disampaikan, dan dari satu anak lagi bahwa ada pengancaman. Bahkan spesifik pengancamannya, bukan sekedar akan disakiti tapi akan dibakar. Dan itu kejadiannya gitu loh. Jadi agak naif kalau kita saat ini mengambil kesimpulan ya, kebakaran karena ketidaksengajaan dan nggak ada kaitan dengan pengancaman. Karena spesifik sekali, Pak. Bakar gitu kan. Anggota Komisi 3 DPR lainnya juga meminta agar kasus pembakaran santri di Lombok Tengah bisa segera diselesaikan. Komisi 3 menilai polisi lamban menangani kasus ini. Mereka meminta kepolisian menuntaskan perkara secara transparan dan memberikan kepastian hukum kepada keluarga korban. Dan saya pun ingin mengkritik keras terhadap Pak Kapolres juga. Di sini 7 bulan, Pak. 7 bulan setelah tanggal 13 Desember dan baru ada LP-nya di bulan Juni. 7 bulan. Bapak di sana ada intel nggak, Pak? Apa fungsi intel di sana? Intel itu adalah telinga dan mata dari seorang pimpinan kepolisian yang ada di daerah tersebut. Polsek ada intelnya, Polres ada intelnya. Apa gunanya, Pak? Seharusnya ini kalau bisa memang sudah tahu dari awal, bisa dilakukan LP model A. Tanpa ada yang laporan pemeriksaan terlebih dahulu, karena ini meninggal.
Dan ada kebakaran, masa nggak tahu Pak ada kebakaran di pondok pesantren? Itu sangat nggak masuk akal gitu loh. Apakah ada yang menekan penyidik untuk merubah penyidikannya, arah penyidikannya? Jawab langsung. Ya, dan silakan. Izin pimpinan bahwa kami dapat pastikan pimpinan tidak ada tekanan terkait mau mengarahkan penyidikan, tidak ada pimpinan. Apakah dia mengarahkan harus kena pasal sekian kasus ini dibeginikan? Tidak ada pimpinan. Kami bisa pastikan pimpinan. Apakah ada yang mempengaruhi dengan sesuatu yang bisa mempengaruhi posisi jabatan? Siap, tidak ada pimpinan. Yakin? Siap, yakin pimpinan. Kalau Anda yakin, saya berharap kasus yang sudah terang benderang ini bisa selesai dalam waktu singkat dan cepat. Tak lama, pasca rapat dengar pendapat di DPR RI, penyidik akhirnya menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Mereka adalah MR, santri senior berusia 15 tahun yang ditetapkan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, serta AM, pimpinan pondok pesantren. Keduanya dijerat pasal kelalaian yang menyebabkan 1 orang meninggal dunia dan 2 korban lainnya mengalami luka berat. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa sekitar 20 saksi, termasuk ahli pidana dan kedokteran forensik, serta mengumpulkan berbagai alat bukti dari lokasi kejadian. Tersangka terhadap terlapor anak, kami tetapkan sebagai tersangka, kemudian kepada pengelola pondok pesantren yang juga merangkap sebagai pengasuh, yang mengangkat dirinya sebagai pengasuh dalam pengelolaan pondok pesantren tersebut. Begitu yang dapat kami sampaikan. Pasal yang kami sangkakan adalah pasal 359 dan atau pasal 360 ayat 1 KUHP, junto pasal 474 ayat 2 dan atau ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, tentang kelalaian yang mengakibatkan meninggal dunia dan luka berat. Namun kuasa hukum pimpinan pondok pesantren mempertanyakan sejumlah pernyataan yang muncul dari surat orang tua korban di DPR. Kuasa hukum pihak pondok pesantren menilai pernyataan korban di DPR telah menyudutkan pimpinan pondok pesantren. Kuasa hukum menilai pernyataan yang disampaikan di RDP bukan pernyataan pelaku, sebab yang disampaikan di RDP DPR berbeda dengan BAP. Mereka juga mempertanyakan penetapan tersangka yang tidak disertakan alat bukti yang relevan. Pihaknya akan mengajukan pra-peradilan terkait penetapan tersangka. Diceritakan oleh pelaku langsung, itu ada di BAP. Yang diceritakan di RDP bukan oleh pelaku langsung. Kalau memang benar ada cerita seperti itu, muat di dalam BAP. Suruh si pelaku langsung yang bicara, supaya bisa dinilai oleh hukum. Kalau ngomong di situ, ini lucu. Yang ngomong di BAP lain, yang ngomong di depan RDP lain. 2 hal yang berbeda. Di tengah proses hukum yang masih berjalan, perjuangan 2 korban belum berakhir. Keduanya masih harus menjalani pemulihan fisik maupun psikologis. Saat ini kedua korban masih dalam tahap pemeriksaan kesehatan untuk memulai proses operasi plastik untuk memperbaiki jaringan kulit akibat luka bakar. Jaring kulit yang terbakar itu kan nggak bisa sembuh, diambilkan dari bagian tubuh yang lain, kulitnya ditempel ke sana. Kalau tangannya gimana nanti banyak apa kok normal kembali? Kita usahakan itu kan setelah di graft atau flap itu nanti tetap harus lanjut fisioterapi untuk jaga gerakannya biar tidak kaku seterusnya. Pemerintah memastikan seluruh tindakan medis korban diberikan secara gratis. Sembuh secara fisik, tetapi psikologi mereka bisa terbangun dengan baik sehingga mereka siap untuk kembali ke bangku sekolah. Biaya pengobatan, Bu? Insya Allah itu akan menjadi atensi kami, provinsi, nanti berkoordinasi semuanya, karena ini langsung kita arahkan ke rumah sakit provinsi. Bagi keluarga korban, penetapan tersangka bukanlah akhir dari perjuangan. Mereka masih menanti proses hukum yang berjalan transparan, adil, dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak. Sebab di balik perkara ini ada 1 nyawa yang telah hilang. Dan 2 anak lainnya harus menjalani hidup dengan luka fisik dan trauma yang mendalam. Tim Liputan, Kompas TV. Kembali bergabung di Sapa Indonesia Malam, Saudara, penyidik gabungan Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya menyerahkan tersangka Don Rito beserta barang bukti kasus ex Jampitsus Febri Ardiansyah ke Kejaksaan Agung.
Tersangka Don Rito keluar dari mobil dan berjalan cepat menuju ruang pemeriksaan tanpa memberikan pernyataan sedikit pun pada wartawan. Don Rito tidak diturunkan di pintu utama, melainkan langsung diarahkan melalui pintu belakang gedung Bundar. Pemindahan tersangka dikawal ketat personil BRIMOB bersenjata lengkap. Selain penyerahan tersangka Don Rito, tim penyidik gabungan Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya juga menyerahkan barang bukti ke Kejaksaan Agung dalam beberapa kontainer dan sejumlah koper berbagai ukuran. Usai penyerahan, Wakil Kepala Kortas Tipikor Polri, Brigjen Boro Windu Danandito mengajak publik mempercayakan Kejagung untuk memproses kasus ini hingga tuntas. Dilanjutkan dengan pelaksanaan penyerahan tersangka, barang bukti elektronik dan barang bukti non-elektronik kepada Kejaksaan Agung sebagai bagian dari tahapan penanganan perkara. Dengan telah dilaksanakannya penyerahan tersebut, maka proses penyidikan selanjutnya sepenuhnya menjadi kewenangan Kejaksaan Agung. Kortas Tipikor Polri menghormati dan mendukung kelanjutan proses penegakan hukum yang akan dilakukan oleh Kejaksaan Agung sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Mengajak seluruh pihak untuk memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam melanjutkan proses hukum ini hingga tuntas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian yang kami sampaikan. Selain menyerahkan tersangka Don Rito ke Kejaksaan Agung, Polda Metro Jaya juga menyerahkan barang bukti berupa uang 6 miliar rupiah, emas 23 karat sebanyak 74 kg, 6 juta dolar Amerika Serikat, dan 16.000 dolar Singapura. Barang bukti dikumpulkan dari beberapa lokasi penggeledahan kasus korupsi dan TPPU yang melibatkan ex-Jampitsus. Kejaksaan Agung mengonfirmasi ex-Jampitsus Febri Adriansyah baru diperiksa hari ini sebagai tersangka. Soal penahanan Febri, Kapus Penkum Kejagung bilang itu kewenangan penyidik. Dan juga adresi penetapan sprindik dan penetapan tersangka atas nama FA. Dan di saat bersamaan juga penyidik Kejaksaan Agung telah memanggil saudara FA untuk diperiksa sebagai tersangka. Berdasarkan dari sprindik penyidik Kortas Polri untuk satu perkara yaitu terkait dengan TPPU dan Asabri. Loh, kan baru dipanggil sekarang, nanti itu kewenangan penyidik. Pengacara Hotman Paris memberi sinyal akan mendampingi pemeriksaan mantan Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah. Hari ini Hotman terlihat masuk ke dalam gedung Kejagung. Saat ditanya terkait surat penunjukan kuasa hukum, Hotman menyebut baru mau bertemu Jampitsus untuk membahas sejumlah hal. Kasih jalan dong, kasih jalan dong. Kasih jalan. Aduh. Iya nanti. Bapak lagi pemulihan sebentar. Pemimpinan langsung dari Pak Febri nanti dibahas nanti. Sebelumnya udah pernah ketemu. Ini kita kemana nih? Sorry, sebentar. Informasi lain, kericuhan tiba-tiba terjadi di dalam gedung DPRD Riau saat rapat. Seorang security atau petugas keamanan mengalami luka di bagian kepala. Kejadian berawal saat cekcok mulut terjadi antar dua anggota dewan dari fraksi Partai Golkar, Indra Gunawan Eet, dengan Wakil Ketua DPRD Riau Parisman Ikhwan saat sedang berlangsung rapat banggar anggota DPRD Riau di ruang rapat. Keduanya sempat menggebrak meja dan dilerai sejumlah orang. Namun massa dari kedua kubu anggota dewan ikut memanas hingga kericuhan dan saling baku hantam terjadi di dalam gedung DPRD Riau. Seorang petugas bahkan mengalami luka pada bagian kepala dan harus dilarikan ke rumah sakit. Satu pihak pengamanan yang luka sobek pada saat melerai itu masih kami terkonfirmasi masih di rumah sakit. Kalau informasi dari mereka memang sedang rapat nih, Ya, pada saat pelaksanaan rapat ya. Rapat banggar ya. Berikutnya saudara, beredar di media sosial.
Video seorang camat di Kabupaten Madiun, Jawa Timur yang sedang bermain game di ponsel saat mengikuti rapat paripurna DPRD. Video berdurasi sekitar 18 detik ini pun menjadi viral di media sosial. Rekaman gambar beredar sejak 15 Juli lalu dan mendapat beragam tanggapan dari warganet. Pihak Sekretariat DPRD juga belum dapat memastikan identitas orang yang terekam dalam video meski diakui lokasi dalam video mirip ruangan paripurna DPRD Kabupaten Madiun. Setelah menjadi perbincangan luas, Camat Madiun Muksin Harjoko mengakui bahwa sosok dalam video tersebut adalah dirinya. Muksin menyampaikan permohonan maaf atas tindakannya yang dinilai kurang patut dicontoh. Yang jelas bukan anggota dewan. Iya, yang jelas bukan anggota dewan. Tapi kalau memang ruangan itu tempat yang dikira. Iya, ruang rapat paripurna. Memang ruang rapat paripurna. Ruang rapat paripurna. Iya, cuma acaranya paripurna waktu apa, tanggal berapa kita juga belum tahu pasti. Jadi sebelum paripurna itu kegiatannya, dan itu pun kami main game online tidak judi online, tapi hanya game online biasa. Insya Allah memang sifat manusia ada kilap salahnya, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Tersangka kasus dugaan fitnah ijazah Joko Widodo, Roy Suryo kembali mengajukan gugatan pra-peradilan. Kali ini untuk ketiga kalinya. Friska Clarissa akan mengulasnya untuk Anda. Kembali di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Saudara, tersangka kasus dugaan fitnah ijazah Joko Widodo, Roy Suryo, kembali mengajukan gugatan pra-peradilan untuk ketiga kalinya. Kuasa hukum Roy menyebut jadwal sidang untuk pra-peradilan ketiga itu sudah ditentukan. Kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Ghafur Sangaji mengungkap bahwa Roy sudah mengajukan gugatan pra-peradilan untuk ketiga kalinya. Menurut Abdul Ghafur, nomor registrasi perkara, hakim yang akan memimpin dan jadwal sidang sudah ditentukan. Dia berharap hakim bakal mengabulkan gugatan tersebut. Saya ingin men-spill dikit aja, bahwa kemarin kami juga sudah mendaftarkan permohonan pra-peradilan yang ketiga, sudah keluar nomor registrasi perkaranya, sudah ditunjuk hakim tunggal pra-peradilannya, sudah keluar juga jadwal persidangan pra-peradilan ketiga. Terkait dengan apa, saya belum bisa menyatakan. Roy Suryo menegaskan mendaftarkan sidang pra-peradilan ketiga pasca penemuan fakta-fakta baru dalam 2 sidang pra-peradilan yang telah ia jalani. Ada fakta-fakta ini termasuk fakta-fakta persidangan ahli dan tidak ada saksi di pra-peradilan yang kedua. Kami mohonkan kepada hakim tunggal itu untuk menggunakan benar-benar pikiran dan kebijakannya, karena hakim itu kalau sudah menyampaikan putusan itu adalah putusan yang harus diikuti oleh semua pihak, dan moga-moga itu akan menjadi keputusan yang terbaik pada hari Senin tanggal 20 Juli tahun 2026 jam 1 siang. Dan sedikit saya tambahkan, kami juga sudah kemarin kami sudah masukkan pada hari Kamis permohonan pra-peradilan yang ketiga, dan pra-peradilan yang ketiga ini insya Allah kalau itu insya Allah akan juga kita memperoleh hasil yang sama seperti pra-peradilan yang pertama. Sebelumnya, hakim mengabulkan sebagian gugatan pra-peradilan Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim menyatakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan Roy Suryo tidak sah. Namun hakim juga menilai berkas penyidikan Roy Suryo dalam kasus fitnah ijazah Jokowi tetap sah. Setelah itu, Roy Suryo kembali mengajukan gugatan pra-peradilan kedua untuk menguji keabsahan penetapannya sebagai tersangka. Ketua Umum Relawan Jokowi Mania Nusantara Bersatu, Andi Azwan menilai pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo tidak akan memengaruhi sidang pokok perkara. Prapit itu tidak akan mempengaruhi pokok perkara, itu betul. Itu makanya terus berjalan gitu. Nah, yang kita lihat nanti ya, tetap berjalan nanti kalau yang besok ya Jumat ya kan ada prapit kedua itu yang mengenai pasal 32 dan tersangka itu ya, kita lihat aja seperti apa besok itu. Tapi yang jelas perlu dicatat, prapit itu tidak mempengaruhi sidang pokok perkara.
Sidang pembacaan putusan pra-peradilan kedua yang dimohonkan Roy Suryo akan dibacakan pada 20 Juli 2026 mendatang. Tim Liputan Kompas TV. Roy Suryo mengajukan pra-peradilan untuk ketiga kalinya dalam kasus sebagai tersangka fitnah dan pencemaran nama baik terkait ijazah Joko Widodo. Kita bahas malam hari ini, sudah hadir di studio Kompas TV ada kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Ghafur Sangaji, dan Wakil Ketua Umum Brigade Rakyat Nusantara, Ade Darmawan. Selamat malam. Selamat malam Friska, selamat malam Bang. Terima kasih sudah hadir Bang Sangaji juga Bung Ade. Saya ke Bung Sangaji dulu. Ini ada pra-peradilan ketiga kalinya, apa kali ini yang diprapitkan? Prapit ketiga sudah kami mohonkan sejak hari Kamis. 1 hari sebelum kesimpulan untuk prapit kedua. Dan pada prapit ketiga ini tentu objeknya berbeda dengan 2 prapit sebelumnya. Apa itu? Yaitu berdasarkan putusan dari prapit pertama. Karena yang dimohonkan pada prapit pertama itu bukan hanya sekedar penangkapan, penahanan, penggeledahan yang harus dinyatakan tidak sah dan melanggar hukum, tetapi juga harus ada ganti kerugian dan kemudian rehabilitasi terhadap nama baik seseorang akibat penangkapan dan penahanan, bukan status tersangka ya. Itu harus dibedakan gitu. Nah, karena pada putusan pra-peradilan pertama itu hakim tunggal menerima sebagian tetapi juga menolak sebagian. Ya. Sebagian yang ditolak itu adalah terkait dengan permohonan rehabilitasi dan kemudian ganti kerugian. Ya. Hakim mengatakan bahwa itu harus dimohonkan dalam permohonan lain. Maka dari itu inilah dan batas waktunya adalah hanya 14 hari. Ya, dan besok ini kami mohonkan pada hari Kamis itu belum melebihi batas 14 hari. Jadi masih sesuai dengan apa yang diputuskan oleh hakim tunggal. Prapit ini kan memang hak dari tersangka dalam hal ini Bung Roy Suryo. Tapi dari pihak Anda, Bung Ade, melihatnya apakah ini sekadar hak atau ingin memundurkan waktu jelang sidang pokok perkara? Saya rasa gini Mbak Friska, kalau kita berbicara prapit, harusnya idealnya ya satu prapit itu satu ke semuanya, keseluruhan. Tetapi ini dicicil. Saya mengibaratkan gini, ibarat beli panci di tukang kredit, dicicil. Apa bedanya memang artinya kalau gini, bisa saja kan teman-teman ini langsung saja. Jadi misalkan katakan rehabilitasi, kemudian penetapan tersangka, kemudian KAP dan HAN, penahanan dan lain-lain sebagainya. Itu bisa satu rangkaian sebenarnya. Tapi memang ini kayak dicicil kan. Artinya tentu ada strategi khusus, itu monggo, sah-sah saja karena tidak diatur. Tetapi alangkah eloknya kalau menurut saya sih, sebaiknya untuk prapit yang ketiga kenapa nggak dimasukin semua lagi terkait pasal. Kan ada 6 pasal, 4 pasal lah. 4 pasal atau 5 pasal lah. Ya jangan satu-satu gitu, 32-nya, kemudian 35-nya. Itu kan ibarat kata ya seperti saya katakan tadi, bahwa ya sama seperti beli panci di tukang kredit. Bang Sangaji dianggapnya sebagai mencicil. Kalau pencicilan itu boleh kok di dalam hukum jual beli. Apalagi sama tukang kredit ya. Kan boleh. Kalau mau dianalogikan tadi oleh Bang Ade bahwa ini seperti kita mencicil barang, ya mencicil itu kan boleh. Ya nggak boleh itu kan mengambil orang, mengambil barang orang tanpa hak, bisa kena pencurian atau penggelapan atau penipuan, ya kan? Nah, jadi artinya strategi. Sesuatu yang dibolehkan oleh hukum itu sepanjang tidak melanggar maka boleh dipakai. Ya, apalagi ketika kita bicara pra-peradilan. Kalau dikatakan mencicil antara penangkapan, penahanan, penggeledahan, upaya paksa kita sebut, dengan adanya permohonan ganti kerugian dan kemudian rehabilitasi nama, sebenarnya sudah kami masukkan dalam satu permohonan. Jadi nggak benar juga. Jadi karena Bang Ade bukan nggak benar. Ini persepsi saya. Jadi Anda tidak bisa mengatakan saya nggak benar. Ya, maksudnya persepsinya salah gitu. Ya, tidak bisa salah dong. Jelas. Namanya persepsi kan jelas salah. Karena di dalam fakta, karena di dalam fakta satu gelondongan, nggak perlu lagi kita mencicil sebenarnya. Karena dalam fakta kita bicara hukum kan fakta. Faktanya adalah karena Bang Ade kan bukan para pihak di dalam permohonan pra-peradilan, jadi para pihak dia hanya memantau dari lubang jarum yang kecil gitu loh kan. Yang kami mohonkan itu pada pra-peradilan pertama itu adalah penangkapan, penahanan, penggeledahan. Ketika nanti dikabulkan bahwa dinyatakan tidak sah, melanggar hukum sewenang-wenang, maka kemudian kami ikut sertakan di dalam permohonan untuk rehabilitasi, pemulihan nama baik dan kemudian ganti kerugian. Tapi hakim karena mempedomani KUHAP yang baru berkaitan dengan permohonan dari seorang tersangka dalam upaya paksa, dia tidak memutus
dua permohonan ini dalam satu putusan. Karena itu diajukan kembali dalam pra fit yang karena ketiga. dalam pertimbangan hakim mengatakan bahwa terkait dengan permohonan rehabilitasi dan kemudian ganti kerugian, monggo dimohonkan pada permohonan yang lain. Ini masalah teknis dan tidak boleh lebih dari Ini bukan masalah teknis. Ini putusan hakim. Putusan hakim karena dan kita batasnya 14 hari tadi. Karena kita terikat pada asas namanya asas ius curianovit, yaitu apa? Dalam hukum ketika hakim memutuskan sesuatu, memeriksa, memutus sesuatu, maka kita harus memandang bahwa putusannya itu adalah benar adanya dan dia telah menerapkan hukum itu dengan baik karena hakim dipandang sebagai orang yang paham hukum. Dan terhadap putusan pra peradilan kan tidak ada challenge, tidak bisa ada upaya hukum apapun, baik banding maupun kasasi, sehingga dia inkrah dan dia final and binding. Nah, itulah final and binding ya kami pakai lagi karena ada perintah dari hakim. Itu bicara soal pra-peradilan putusan yang pengadilan, pertama, bukan masalah semata-mata mencicil doang, Bung Ade. Ya, tetapi idealnya. Jadi gini, kalau kita melihat beberapa pra-pit, biasanya dia satu kaligus. Kita tidak perlu lagi artinya mencicil, ya sebentar ini rehabilitasi, kemudian setelah rehabilitasi apalagi, kan begitu. Tetapi saya yakinlah bahwa apa yang dilakukan teman-teman ini mudah-mudahan tidak berpengaruh oleh putusan materi pokok perkara. Tetapi kalau itu pun diwujudkan, ya tentunya ya selamatlah Roy ini kan, Mas Roy ini kan. Tetapi kalau kita lihat sih saya rasa pokok perkara sebentar lagi disidangkan. Nah, sisa menunggu mereka. Masih ada 4 kok. Kalau menurut hemat saya melihat ya, Friska, itu masih ada pasal 310, 311. Saya rasa dengan ketawanya Bang Gofur ini udah tahu nih arahnya kan. Ada 310, ada 311, ada 35 kan. Karena ini kan 32 ya. Yang ini 32 ya, yang kedua. Yang pra-pit kedua 32. 32. Nah, berarti pra-pit ketiga soal ganti kerugian dan rehabilitasi. Akibat pasal penangkapan penahanan dan penggeledahan yang dinyatakan tidak sah. Ini tidak ada pasal nih. Nah, berarti pra-pit keempat bakal ada pasal lagi nih yang emang sampai pra-pit keempat? Ya pasti, karena 310, 311, 32 dan 35 kan 32 kan pra-pit kedua. Iya. Nah, 3 pasal ini kan belum. Iya kan? Nah, ini yang perlu terbuka nih Bang ini mengiyakan apa yang disampaikan oleh Bung Ade apa gimana? Ya, pertama begini Mbak Rizka ya. Yang pertama bahwa pra peradilan ini menggunakan KUHP baru. Iya. Alasannya selalu itu. Enggak, karena begini, ini edukasi hukum juga kepada masyarakat. Dan ingat, perkara Mas Roy ya versus Pak Jokowi ini sebetulnya menjadi laboratorium hukum buat masyarakat mempelajari lembaga pra peradilan. Karena di dalam KUHP, di penjelasan KUHP disebutkan bahwa ada 2 penguatan strategis di dalam KUHP baru. Ini kan mengganti KUHP zaman Orde Baru tahun 81, Undang-Undang Nomor 8 tahun 81. Ada 2 hal yang diperkuat. Yang pertama adalah hak-hak seorang tersangka, terdakwa, kemudian yang kedua adalah penguatan lembaga pra peradilan. Kenapa lembaga pra peradilan ini diperkuat? Karena di dalam rezim KUHP kita yang baru, ini sudah diadopsi yang saat itu belum diadopsi. Sudah diadopsi 2 konvensi internasional. Yaitu adalah UN Declaration of Human Rights tahun 1948 dan yang kedua adalah ICCPR, International Conference. Ini adalah bagian dari penguatan pra peradilan berdasarkan KUHP yang baru. Penguatan dari lembaga pra peradilan untuk apa? Untuk melindungi hak-hak seorang tersangka. Karena zaman dahulu di KUHP yang lama ketika didesain tahun 1981, isu-isu tentang hak asasi manusia, isu-isu tentang penyalahgunaan kewenangan itu mungkin belum dipotret saat itu. Pada saat para pembuat undang-undang tahun 1981 belum mengadopsi pemikiran-pemikiran strategis terkait dengan human rights, hak asasi seseorang, terkait dengan check and balance terhadap proses hukum. Nah, di KUHP yang baru tahun 2025 itu KUHP sudah mengadopsi itu. Oleh karena itu kami memanfaatkan. Nah, itu landasannya. Yang ingin disampaikan. Hal yang kedua adalah terkait dengan pasal-pasal. Memang benar. Kami akan menguji pasal-pasal ini per item, ya. Dan itu tidak ada larangan. Iya betul. Dan itu tidak ada larangan. Iya betul kan, betul. Tapi betul kan? Iya, memang benar. Kami akan menguji item per item. Jadi memang memperpanjang kami menguji parsial namanya. Kami menguji secara parsial. Apa itu? Karena kami ingin uji itu adalah 2 alat bukti. Melihat ini, hakim harus menonton ini sebenarnya. 2 alat bukti permulaan yang cukup. Karena gini, pokok pra peradilan kami yang kemarin yang kedua, mungkin juga nanti yang keempat. Kalau yang ketiga tidak ada berkaitan dengan substansi pokok perkara. Tapi yang kedua, pasal 32 dan kemudian mungkin nanti yang keempat, pasal 35.
Kami ingin nguji adalah 2 alat bukti permulaan yang Oke. cukup. Karena gini, Mas Roy dan Bu Tifa ditetapkan Dianggap tidak cukup dalam dua peristiwa pidana yang berbeda, yaitu pencemaran nama baik dan fitnah. Ini disebut delik umum, dan kemudian ada 3235. Ini deliknya delik khusus. Kami menengarai dan berdasarkan fakta persidangan pada sidang pra peradilan yang kedua kemarin, justru alat bukti ini di blender jadi satu. Oke, nah tapi tadi kan harusnya nggak boleh. Oke, itulah kenapa masih akan jenis ada tindak pidana episode pra peradilan punya berikutnya. alat bukti yang berbeda-beda. Itulah yang kita sebut dengan kualifikasi delik. Ya. Jadi idealnya kalau dia memang satu rangkaian. Katakanlah pasal 32 dan 35 itu kan delik yang memang khusus dengan pasal yang khusus. Artinya dia tidak bagian daripada, dia lex spesialis bukan bagian daripada KUHP. Nah, maksud saya kalau kita menjadi seorang lawyer, paling tidak 32 35 ini satu rangkaian kan? Karena dia satu lex spesialis. Kemudian nanti 310 311 yang sekarang sudah berubah, ya kan? Itu diuji satu rangkaian. Berarti 2 kali. Artinya kok kenapa harus satu-satu? Nah, inilah yang mencerminkan bahwa ada niatan teman-teman untuk memang sengaja memperpanjang waktu ini. Tapi sok nggak apa-apa, kita lihat, kita ikuti. Apakah hakim seperti apa nanti memutuskan, karena kita kembali lagi. Mungkin ya, take or leave it bagi hakim kan? Memperpanjang waktu ini apakah bagian dari strategi, dan jika iya untuk apa? Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam, kami segera kembali. Masih di Sapa Indonesia Malam bersama dengan kuasa hukum Roy Suryo Abdul Ghafur Sangaji dan Wakil Ketua Umum Brigade Rakyat Nusantara Ade Darmawan. Jadi kalau Bang Ade lihat ini jadi bagian strategi untuk memperpanjang waktu. Selain strategi perpanjang waktu, ya, yang kedua adalah ini strategi akal-akalan menurut saya. Kenapa? Kenapa akal-akalan? Kenapa akal-akalan? Karena itu tadi, bahwa ada delik yang memang sifatnya satu rangkaian, lex spesialis. Kenapa harus dipisah antara pasal 32 dan 35 ini? Harusnya di satu rangkaian kan, karena lex spesialis bersama. Maka penetapan tersangkanya dinyatakan tidak sah. Katakanlah seperti itu. Terus kemudian untuk KUHP 310, 311 dan lain-lain, misalkan dia satu rangkaian, harusnya di satu rangkaian. Jadi pertama menghemat waktu. Ya toh, seperti prinsip peradilan bahwa cepat biaya ringan. Ini kan semangat peradilan nih. Kalau begini kan bukan cepat biaya ringan nih. Hampir setiap minggu digalakkan. Disebutnya akal-akalan kata Bang Ade. Seperti itu. Jadi tidak sesuai dengan semangat asas peradilan. Ya, saya kira mereka tidak konsisten sejak dari awal. Kenapa? Sebelum perkara itu lagi tuh dia. Oke ya, aku dulu ya, Bang. Ya, silakan. Sebelum perkara limpah ke jaksa penuntut umum dan jaksa penuntut umum melimpahkan ke pengadilan, mereka kan selalu menantang kami untuk pra peradilan. Karena pra peradilan itu adalah hak opsi pilihan fakultatif, bukan imperatif ya. Di dalam ilmu hukum kita mengenal ada kaidah yang fakultatif, ada kaidah yang imperatif. Nah, ini kaidahnya fakultatif. Karena dia kaidahnya fakultatif, pada saat yang tepat kami akan mengambil langkah hukum. Dan pada saat berkas sudah dikirimkan ke pengadilan, karena kami terikat atau hukum atau pengadilan terikat pada ketentuan pasal 163 ayat 1 huruf E bahwa permohonan pra peradilan akan menunda pemeriksaan pokok perkara, kemudian di menit-menit itulah kemudian kami menggunakan hak hukum kami untuk menguji satu, upaya paksa penangkapan penahanan yang alhamdulillah sudah dikabulkan. Kemudian kami masuk kepada pokok perkara, yaitu kami ingin menguji dasar penetapan tersangka dengan 2 alat bukti permulaan yang cukup. Kemarin pasal 32. Kemudian mungkin nanti akan ada pasal berikutnya lagi yang kami uji gitu. Apakah ini adalah akal-akalan? Kalau akal-akalan saya kira diksi ini tidak tepat. Ini demi kepentingan pendidikan edukasi hukum juga kepada publik. Karena kalau disebut akal-akalan, berarti kami melakukan suatu langkah hukum yang tidak berdasar secara kaidah. Sementara ini ada kaidah hukumnya. Menurut saya, di dalam kita menilai suatu proses penegakan hukum, tidak bisa berdasarkan asumsi kita. Tidak bisa kemudian kita menuduhkan seseorang melakukan ini secara akal-akalan. Saya nggak setuju dengan diksi akal-akalan. Ini menyesatkan publik gitu. Dan ini nggak sesuai dengan komitmen mereka sejak dari awal. Katanya kan kami ditantang sejak dari awal. Tapi sekarang kami pakai hak hukum itu. Kita sepakat Pak Ghafur bahwa Pak Ghafur melakukan langkah-langkah hukum yang tentunya tidak diatur, bahwa tidak dibatasi di KUHP berapa kali pra peradilan. Oke, sepakat. Take or leave it kita oke. Tetapi yang
perlu kita tanamkan di sini adalah ada 2 leg spesialis di sini, yaitu pasal 32 dan 35. Itu satu rangkaian. Kenapa tidak satu rangkaian pasal 32, 35, kemudian KUHP-nya 310, 311 katakanlah mau diuji juga, ya kan? Kenapa tidak satu rangkaian jadi 2? Jadi semangat tentang peradilan yang cepat, kemudian berbiaya ringan, itu bisa kita wujudkan bersama, gitu loh. Nah ini hakim harus nonton bahwa kemudian ada strategi yang memisahkan antara pasal 32, 35, kemudian pasal 310, 311 itu nanti juga dicicil kayak orang nyicil panci, ya kan? Nah ini adalah hal-hal yang menurut saya kurang mengena bagi etika dalam berperkara. Kenapa? Karena tidak ada di sini semangat berperadilan cepat, biar ringan, tidak ada itu. Mana? Apakah ini hak tersangka tidak sesuai dengan etika berperkara? Itu menurut hemat kami ya, pendapat saya secara personal gitu loh. Saya koreksi ya. Kalau dikatakan bahwa asas peradilan yang cepat, sederhana, berbiaya ringan, ingat, itu berlakunya untuk pemeriksaan pokok perkara. Ini ada kompetensi peradilan lain yang kita sebut lembaga pra-peradilan. Lembaga pra-peradilan itu tidak akan mengganggu proses persidangan pokok perkara sepanjang ya permohonan pra-peradilan masih berlangsung, dan kemudian ketika nanti semua tahapan pemeriksaan permohonan pra-peradilan ini selesai, ya kita akan masuk kepada pemeriksaan pokok perkara. Dan untuk menerapkan asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, kita akan uji di dalam perkaranya Bu Tifa. Apakah Pak Jokowi hadir nggak? Oh pasti. Pak Jokowi hadir nggak? Kalau Pak Jokowi hadir setelah nanti putusan sela, minggu depan ini kan putusan sela. Setelah putusan sela, berarti 2 minggu lagi, kita lihat, 2 minggu lagi adalah masuk proses pembuktian. Karena setelah putusan sela, kalau misalnya eksepsi atau nota perlawanan Bu Tifa diterima, berarti tidak dilakukan proses pemeriksaan terhadap pokok perkara atau tidak masuk tahap pembuktian. Tetapi ketika nanti Bu Tifa nota perlawanannya ditolak, ya, yang diterima adalah keberatan dari jaksa penuntut umum, berarti masuk kepada pembuktian. Kita menunggu apakah asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan seperti yang tadi disampaikan oleh Sekjen Pradi Bersatu akan diterapkan nggak oleh mereka dalam perkara Bu Tifa. Artinya Pak Jokowi harus hadir 2 minggu lagi. Pak Jokowi memastikan hadir, sehingga peradilan itu akan cepat dalam perkaranya Bu Tifa. Oke, Bang Adi. Ya, jadi terkait Pak Jokowi hadir, saya meyakini itu. Kenapa? Karena Pak Jokowi berkali-kali menyampaikan, tidak hanya di pertemuan kami, tapi juga di beberapa media, bahwa beliau juga akan hadir. Akan memastikan semuanya dan membawa ijazah, bahkan diberikan bonus. SD dan SMP-nya juga akan dibawa. Kemudian nanti disatukan untuk menunjukkan SMA dan S1-nya. Artinya, saya rasa beliau akan hadir, dan saya bisa pastikan itu beliau akan hadir dan siap banget untuk artinya kalau pokok perkara nggak akan ada masalah dong? Tidak akan ada masalah. Justru inilah sebenarnya keinginan Bapak Insinyur Joko Widodo untuk menyampaikan kepada publik. Terus terang, Pak Jokowi tidak konsen pada penangkapan, tidak konsen pada pemenjaraan, tetapi ingin menyampaikan kepada publik bahwa ini loh fakta yang sebenarnya. Bahwa saya berkuliah, saya melakukan perkuliahan, kemudian mendapatkan ijazah dari UGM sesuai dengan apa yang ada fakta persidangan dan fakta yang ada. Yang Mbak Priska, tapi ini tidak lagi konsisten ini sama Sekjen Pradi Bersatu. Kenapa singkat aja? Mereka katakan bahwa Pak Jokowi tidak konsen terhadap upaya paksa penangkapan penahanan. Tetapi ingat, sebelum penangkapan dilakukan dan penahanan dilakukan, mereka telah mengirimkan surat permohonan penangkapan upaya paksa terhadap Polda Metro Jaya. Inilah yang kami lihat. Ini yang kami lihat bahwa mereka Bung Sangaji, sebentar. Justru menegaskan sesuatu yang Bung Sangaji, ini pendapat dari Pak Jokowi. Ya, bukan pendapat para pelapor lain. Sebentar. Anda jangan mendiskreditkan bahwa Pak Jokowi ingin penahanan. Oh tidak, Pak Jokowi dari dulu tidak konsen pada itu. Tetapi kalau kami atau pelapor lain, ya teman-teman,
inginnya ya memang harus dilakukan penahanan. Dan mereka melakukan upaya untuk memohonkan penangkapan penahanan. Jadi, padahal laporan mereka itu digugurkan oleh jaksa penuntut umum dan tidak masuk dalam surat dakwaan. Artinya mereka ini penumpang gelap. Mereka penumpang gelap dalam perkara pidana ini. Mereka memaksakan laporan hukum, tapi kemudian digugurkan oleh jaksa penuntut umum. Itu yang paling penting. Anda pun berhak untuk melaporkan siapapun. Ini penumpang gelap. Ya. Anda berhak melaporkan siapapun. Ya kan? Anda pelaku pidana kok. Anda punya saya bukan pelaku pidana. Maaf, klien Anda jelas-jelas kok fitnah kok. Ini disebut pelaku pidana. Ini salah lain. Ini salah. Beliau itu tersangka. Ya masih seseorang disangka. Kita harus menghargai dong asas praduga tidak bersalah. Cukup kok. 2 alat bukti penetapan tersangka. Memfitnah orang lah dan lain-lain sebagainya. Ini nggak benar ini. Kasihan publik. Ini menyesatkan publik ini. Oke, Bung Ade, Bung Saji, kalau di sini pembuktiannya nggak akan ada tidak akan ada implikasi hukumnya. Nanti pembuktian nanti di persidangan dan yang kita tunggu adalah pra-peradilan ya. Nanti tanggal 20 ya. Terima kasih banyak Bung Saji, terima kasih Bung Ade sudah hadir Sapa Indonesia Malam. Berikutnya saudara, kami akan kembali dengan sorotan lainnya. Militer Amerika Serikat menyebut telah mengakhiri gelombang serangan udara terbaru yang ditargetkan ke Iran. Iran pun membalas dengan serangan rudal dan drone yang menargetkan Bahrain dan Kuwait saat dini hari. Informasi usai jeda bersama rekan saya Audrey Chandra, tetap di Sapa Indonesia Malam. Militer Amerika Serikat menyebut telah mengakhiri gelombang serangan udara terbaru yang ditargetkan ke Iran. Iran pun membalas dengan serangan rudal dan drone yang menargetkan Bahrain dan Kuwait saat dini hari. Serangan balasan berhari-hari antara Amerika dan Iran di seluruh Timur Tengah dan ancaman baru terhadap Selat Hormuz telah menghancurkan kesepakatan gencatan senjata sementara antar kedua negara. Hal ini mendorong dimulainya kembali perang di kawasan Teluk secara habis-habisan. Sejumlah pejabat Iran menyebut serangan Amerika telah menewaskan lebih dari 35 orang dan melukai lebih dari 300 orang lainnya. Serangan udara Amerika juga menjangkau daerah sekitar ibu kota Iran, Teheran, untuk pertama kali dalam gelombang serangan terbaru. Korps Garda Revolusi Islam IRGC merilis rekaman serangan rudal yang dilakukan selama gelombang operasi yang mereka sebut-sebut sebagai NARS 2 atau Kemenangan 2. Ini merupakan serangan balasan sebagai respons atas serangan Amerika terbaru ke Iran. IRGC saudara mengirim rekaman serangan rudal yang dilakukan selama gelombang ke-8, ke-9, dan ke-10 operasi NARS 2 atau Kemenangan 2. Rekaman menunjukkan peluncuran rudal balistik ke target militer Amerika Serikat di Jordania, Kuwait, dan Bahrain. Ini seperti diberitakan di situs farnews.id. Menurut IRGC, serangan menyasar pangkalan udara milik Amerika Serikat di Jordania sebagai respons atas serangan Amerika terbaru ke Iran. Dan yang Anda saksikan adalah visual bukti baru bantuan Uni Emirat Arab dalam serangan terhadap Iran. Rilis video yang dimuat di media sosial Express News Agency memperlihatkan bagaimana serangan pesawat tak berawak di Bandar Abbas di Iran Selatan berlangsung. Dari video, terlihat sebuah pesawat tak berawak buatan Uni Emirat Arab yang masih satu kelompok dengan drone jenis Yapon terlihat terbang di atas area tersebut. Angkatan Darat Iran juga mengumumkan telah meluncurkan gelombang baru serangan drone ke fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain. Serangan merupakan bagian dari fase ke-10 operasi Psyche atau petir sebagai balasan atas serangan Amerika ke wilayah Iran. Menurut pernyataan resmi yang dikutip situs Fars News, drone Iran menghantam instalasi radar, pertahanan udara, dan penyimpanan bahan bakar di pangkalan udara Kuwait.
Asap mengepul di pelabuhan Bandar Abbas, Iran dan bangunan di sekitarnya. Kepulan asap menyelimuti pelabuhan Bandar Abbas bersamaan dengan Amerika Serikat yang mengonfirmasi serangan terbarunya ke Iran. Komando Pusat Amerika Serikat menyatakan serangan bertujuan untuk semakin melemahkan kemampuan militer Iran. Media pemerintah Iran klaim infrastruktur sipil termasuk jembatan, stasiun kereta api, dan bandara dihantam serangan Amerika. 2 jembatan dilaporkan hancur dan 7 orang tewas dalam serangan ini. Serangan Iran di Kuwait juga menghantam sistem radar dan landasan peluncuran rudal Amerika Serikat. Serangan ini merupakan balasan atas serangan Amerika Serikat di fasilitas sipil Iran. Amerika Serikat melaporkan telah menyerang puluhan target militer Iran pada Kamis waktu setempat. Serangan ini jadi tanda aksi saling serang Amerika Serikat dengan Iran berlangsung selama 6 hari berturut-turut. Rekaman yang dirilis oleh Komando Pusat Amerika Serikat menunjukkan pesawat militer yang lepas landas serta ledakan dan kepulan asap yang memubung dari lokasi-lokasi yang tidak disebutkan secara spesifik. Lokasi dan tanggal pengambilan rekaman tidak dapat diverifikasi secara independen. Sebuah kendaraan hancur menyusul laporan Amerika Serikat yang mulai menyerang sejumlah jembatan di Iran pada Kamis waktu setempat. Sebelumnya Trump sempat menyebut akan meluncurkan serangan ke jembatan dan pembangkit listrik di Iran dan meluluhlantakkan Iran. Sementara Presiden Donald Trump mengatakan Iran akan segera dikalahkan. Hal ini disampaikan Trump dalam KTT pertahanan di US Army War College ketika membahas isu medan perang. Menurutnya perang Iran telah mengurangi pasokan sistem rudal dan pencegat penting bagi Amerika. Trump katakan pertemuan itu akan menghasilkan 10 miliar dolar Amerika Serikat dalam investasi yang dijanjikan dari perusahaan pertahanan dan teknologi dalam negeri. Trump yakin akan bisa mengalahkan Iran karena melihat Iran tidak mengindahkan semua tawaran negosiasi yang dikeluarkan Amerika Serikat. And we'll have Iran defeated soon. They'll be defeated very soon. And then I guess it'll be even better. But you know, even during this, it's been amazing. I mean, to think. So I call it a military operation, but call it whatever you want. It's incredible. It's like it hasn't made a dent. A lot of people thought oil would go up to $350 a barrel, and today it's at $79. A couple of days ago, it was at 68. It went up a little bit because I had to take tough action because they did not obey what they're supposed to obey. I mean, they just didn't do it. So we took a little action, but it'll all, when that settles down, I think you're going to have $55 oil, which is all great for what you do. Dan beberapa waktu lalu, Presiden Trump mengubah pola investasi sebagai barter keamanan di negara Teluk. Lalu pertanyaannya, apakah investasi yang dijanjikan Trump bisa menjamin keamanan bagi negara-negara Teluk, sementara Iran masih terus memombardir pangkalan militer yang berada di wilayah Teluk? Untuk membahasnya, kita sudah bersama dengan Tia Mariato Kiptia, dosen hubungan internasional BINUS University. Mbak Tia, selamat malam. Selamat malam Mbak Audrey. Mbak Tia, ini kan Amerika membatalkan rencana penarikan pajak langsung, kemudian menggantinya dengan skema investasi sebagai barter ya, jaminan bagi keamanan di negara-negara Teluk. Nah, pertanyaannya kenapa ini Amerika tiba-tiba mengubah-ubah skema? Ada tekanan dari NATO ya, ketika Trump menyatakan bahwa akan ikut andil untuk mengurus Hormuz, kemudian akan meminta fee sekitar 20%, itu banyak kecaman dari negara-negara aliansinya dan juga dari member NATO bahwa ini bukan merupakan strategi yang cukup signifikan. Pada akhirnya nanti Amerika Serikat akan semakin dibenci oleh publik internasional karena posisi tidak mengambil fee saja, Amerika Serikat secara
kecaman dari publik internasional semakin meluas begitu ya. Belum menghadapi persoalan politik domestik di Amerika Serikat sendiri. Jadi ini tiba-tiba berubah dan itulah Trump. Tidak pernah konsisten, beberapa kali bahkan puluhan kali menyatakan menang, bahkan menyebutkan bahwa Iran semakin kekurangan, tapi kenyataannya perang terus berlangsung. Bahkan bisa membalikan keadaan Mbak Audrey bahwa sebetulnya ini adalah Iran yang menyalahi perjanjian. Tapi kita kembali lagi kenapa terjadi serangan di Timur Tengah ini dan tensi kembali terjadi. Ini adalah akibat ada 2 jalur di Hormuz, yaitu yang dikendalikan oleh Amerika Serikat dan juga dikendalikan oleh Iran. Sementara dalam MOU di Swiss itu kan dinyatakan bahwa mereka akan menyelesaikan persoalan dalam tahap 1 itu adalah Hormuz. Tapi kenapa tiba-tiba masih terjadi double blokade yang dilakukan Amerika Serikat? Dan kapal-kapal yang melewati dari Timur Tengah ke beberapa kawasan itu harus melalui instruksi Amerika Serikat. Dan ketika ini terjadi, maka Iran menyerang. Karena kan tidak sesuai dengan MOU. Dan ketika Iran menyerang, maka Trump menyatakan bahwa Iran duluan yang menyerang, sehingga terjadi bombardir oleh Amerika Serikat dan terkena hantaman infrastruktur sivil. Dan kita kembali lagi kepada karakter Persia ya. Saya merunut dulu kejadian ini terjadi. Karakter Persia itu ketika diserang dia akan balas. Maka pembalasannya juga presisi kita lihat. Satu adalah Kuwait, yang kedua adalah Bahrain, yang ketiga adalah Uni Emirat Arab. 3 negara ini, Mbak Audrey, kecil di kawasan Teluk, tapi merupakan negara yang cukup signifikan, memiliki pangkalan udaranya Amerika Serikat dan logistik. Jadi kalau misalnya ini dihancurkan, cukup signifikan juga pengaruhnya terhadap Amerika Serikat. Memang secara keuangan, secara militer Amerika Serikat kuat, tapi Iran setiap kali menyerang dia tahu betul bahwa memang dia di bawah Amerika Serikat secara instrumen militer. Jadi dia penuh hitungan negara mana saja yang akan diserang, dan 3 ini menurut saya adalah negara yang cukup presisi untuk diserang. Mbak Tia, ketika Amerika meminta bayaran keamanan ya untuk Arab Saudi, kemudian juga Kuwait, Bahrain dan juga Qatar begitu. Pertanyaannya, apakah negara-negara sekutu Amerika ini mau untuk mengikuti kemauannya Amerika? Mau Mbak. Oh, mau. Setiap kali kunjungan itu Trump selalu meminta. Jadi kita melihat bahwa kenapa harus minta, Mas? Emang Amerika lagi kekurangan uang atau? Bukan persoalan kekurangan uang. Kenapa Gulf countries itu selalu menjadi aliansi dan permanen dengan Amerika Serikat? Karena memang mereka berdua itu mutualism. Artinya memang Gulf countries membutuhkan protection dari Amerika Serikat secara militer, kemudian Amerika Serikat juga butuh terhadap energinya Gulf countries. Jadi dua-duanya memang saling membutuhkan. Apalagi di 2025 sebelum perang terjadi juga FDI mereka cukup signifikan, Mbak. Dari mulai teknologi, kita tahu Google, Amazon, Oracle ya, yang yang software begitu ya. Kemudian IBM itu perusahaan-perusahaan milik Amerika Serikat, semuanya investasi di Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab. Dan di 2025 Uni Emirat Arab juga melakukan investasi yang sama di Amerika Serikat, terutama di bidang renewable energy. Jadi mau tidak mau harus tetap melakukan ya. Bahkan naik. Jadi dengan kondisi ini mengambil keuntungan. Memang tidak ada perang pun, kedua belah pihak melakukan FDI yang saling menguntungkan. Ditambah perang, Trump makin menjadi-jadi. Nah, artinya, yuk kalau mau aman, ya saya akan amankan. Tapi harus bayar. Harus bayar dulu. Nah, tapi pertanyaan harus invest di negara Amerika begitu. Oke, tapi pertanyaan selanjutnya, apakah dengan jaminan untuk harus membayar terlebih dahulu, ini ada jaminan bahwa negara-negara Teluk tidak akan diserang? Apalagi kita tahu sekarang Iran ini juga masih terus menyerang negara-negara Teluk yang juga menjadi sekutunya Amerika. Ya, kejadiannya kan sekarang diserang. Artinya memang protection itu, kalau saya ya, menjadi negara Teluk akan berpikir ulang. Apalagi sekarang posisinya adalah negara Teluk bisa melakukan kerjasama dengan negara manapun, termasuk dengan Rusia, dengan Cina yang sudah mulai expand, bukan hanya invest di Iran, tapi juga mulai expand melakukan investment di Saudi Arabia. Misalnya Huawei sudah ada loh, Mbak Audrey, di Saudi Arabia. Jadi harusnya terbuka. Negara Teluk harus terbuka, tidak defend on atau dependensi lagi terhadap Amerika Serikat. Harusnya. Karena apa? Protection mana yang ditawarkan Amerika Serikat? Tidak ada kan? Tetap diserang. Kuwait diserang. Uni Emirat Arab diserang. Jordan diserang. 3 negara kalau itu. Kalau gitu buat apa bayar uang keamanan?
Iya, jadi alih-alihnya adalah investasi FDI begitu ya. Padahal sebelum perang juga memang sudah terjadi FDI. Jadi ini akal-akalan Trump saja yang seharusnya memang negara Teluk tidak usah menggubris itu. Yang penting buat mereka adalah bagaimana national interest mereka bisa terlaksana dengan Iran baik, dengan Amerika Serikat juga bisa ambil keuntungan begitu. Harusnya ya. Tapi kenyataannya memang negara-negara Teluk ini sampai saat ini saya melihatnya masih defend on atau dependensinya masih besar terhadap Amerika Serikat, terutama ketergantungan dari sektor militer, dan investasi terbesar mereka di Amerika Serikat itu di sektor militer, Mbak. Oke, nah belakangan juga selama 6 malam berturut-turut kan terjadi serangan ya Mbak ya ke Iran, fasilitas-fasilitas seperti stasiun, kemudian juga bandara, jembatan juga dibombardir oleh Amerika. Ini langkah apa lagi yang sedang dilakukan oleh Trump nih? Sudah kalut Mbak, kan perjanjiannya tidak akan menyerang infrastruktur atau infrastruktur sivil Iran, tapi kenyataannya sekarang sudah mulai ke jembatan, hospital juga Mbak, hospital juga diserang juga, dan itu korbannya mostly adalah masyarakat sivil Iran. Nah, masalahnya adalah masyarakat sivil Iran itu berbeda dengan negara-negara kawasan Teluk lainnya. Mereka tidak akan bersembunyi dengan kondisi ini. Perang sudah terbiasa, dan itu tadi mereka cukup solid untuk mendukung pemerintahan yang terjadi yang ada saat ini. Jadi dengan serangan ini justru dukungan terhadap pemerintah akan semakin kuat. Pun oposisi ada, setiap negara pasti ada oposisi. Bahkan di sistem monarki pun ada oposisi. Tapi mayoritas masyarakat Iran itu dengan kondisi diserang seperti ini bukan takut. Mereka punya konsep jihad, mereka tidak takut mati, dan kondisi dibombardir secara masyarakat sivil itu mereka akan semakin solid, dan saya pikir Amerika akan semakin susah ya. Ya memang sebaiknya kembali ke perundingan seharusnya ya. Kalau misalnya Republik bisa membaca ini, sebaiknya kembali ke perundingan, karena itu juga tidak menguntungkan untuk pihak Amerika Serikat. Buat apa? Karena kan BBM di dalam negeri Amerika Serikat juga akan naik, kondisi publik juga tidak akan interest terhadap Partai Republik dengan sikap Trump ini begitu. Artinya toh nggak ada untungnya juga ya, ngotot-ngototan gitu ya Mbak Tia? Iya. Oke, baik, terima kasih Mbak Tia untuk ulasannya pada malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam. Setelah ini kami hadirkan informasi dari Lionel Messi dan timnas Argentina tiba di kota New Jersey jelang final Piala Dunia 2026. Ulasannya akan hadir saat lagi. Saudara, 24 penumpang kapal motor Nurul Salsa masih dalam pencarian tim SAR gabungan usai tenggelam di perairan Laut Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Kapal motor Nurul Salsa berlayar dari pelabuhan Pulau Jampea menuju pelabuhan kota Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar. Namun di tengah perjalanan, kapal mengalami gangguan mesin hingga menyebabkan kapal tenggelam. Di hari ketiga pencarian, Basarnas melibatkan KN SAR Kamajaya dan pesawat Boeing milik TNI Angkatan Udara untuk memperluas wilayah pencarian. Kapal motor Nurul Salsa di perairan Laut Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan menyebabkan 1 orang meninggal, 49 orang selamat. Beberapa korban selamat dievakuasi menggunakan kapal nelayan. Sementara hingga kini 24 orang masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Korban atau POB di atas yang tercatat hingga saat ini tetap 74 orang, dan yang didapat selamat atau dievakuasi selamat sebanyak 49 dan 1 orang meninggal dunia, dan dalam pencarian 24 orang. Di mana pencarian hari ketiga ini mudah-mudahan ke-24 orang korban yang belum kita temukan segera kita temukan dalam keadaan selamat. Bergeser ke informasi berikutnya, Presiden Prabowo Subianto memimpin peresmian panen raya serentak 43 titik di seluruh Indonesia. Agenda ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat swasembada pangan. Setelah tiba di Lanut Abdurrahman Saleh Malang, Presiden Prabowo kemudian menuju lokasi panen yang berada di sisi ujung Lanut. Dalam kegiatan ini, Presiden memimpin peresmian panen raya serentak 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini
Mencakup panen tebu di 8 lokasi yang didampingi TNI Angkatan Udara. Panen padi di 31 lokasi oleh TNI Angkatan Darat, serta panen kedelai di 4 lokasi yang melibatkan TNI Angkatan Laut. Agenda ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat terwujudnya swasembada pangan melalui kolaborasi lintas sektor bersama TNI. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya panen raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa. Saudara, antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Medan, Sumatera Utara masih berlangsung. Meski begitu, antrean tak separah beberapa hari terakhir. Seperti yang terjadi di SPBU Jalan Setiabudi Kota Medan, meski masih ada antrean, tapi ini mulai terurai dibandingkan dengan beberapa hari lalu. Distribusi BBM ke sejumlah SPBU juga sudah kembali normal, walau ada SPBU yang kehabisan stok. Pihak Pertamina memastikan antrean kendaraan di SPBU kembali normal pada Sabtu besok. Kelangkaan BBM yang sudah berlangsung 1 minggu di Kota Medan disebabkan kendala pengiriman dari terminal menuju SPBU. Tetap bersama kami, penyidik gabungan Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya menyerahkan tersangka Don Rito beserta barang bukti kasus ex Jampitsus Febri Adriansyah ke Kejaksaan Agung. Kembali di Sapa Indonesia Malam, saudara, penyidik gabungan Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya menyerahkan tersangka Don Rito beserta barang bukti kasus ex Jampitsus Febri Adriansyah ke Kejaksaan Agung Jumat siang. Tersangka Don Rito keluar dari mobil dan berjalan cepat menuju ruang pemeriksaan tanpa memberikan pernyataan sedikit pun kepada wartawan. Don Rito tidak diturunkan di pintu utama, melainkan langsung diarahkan melalui pintu belakang gedung Bundar. Pemindahan tersangka ini dikawal ketat personel BRIMOB bersenjata lengkap. Kejaksaan Agung mengonfirmasi ex Jampitsus Febri Adriansyah baru diperiksa hari ini sebagai tersangka. Soal penahanan Febri, Kapus Penkum Kejagung bilang itu kewenangan penyidik. Dan juga adresi penetapan sprindik dan penetapan tersangka atas nama FA, dan di saat bersamaan juga penyidik Kejaksaan Agung telah memanggil saudara FA untuk diperiksa sebagai tersangka. Berdasarkan dari sprindik penyidik Kortas Polri untuk satu perkara, yaitu terkait dengan TPPU dan Asabri. Lo kan baru dipanggil sekarang, nanti itu kewenangan penyidik. Saudara, kuasa hukum tersangka dugaan korupsi kasus TPPU ex Jampitsus Don Rito menyebut rumah yang digeledah di Sentul adalah rumah yang ditempati kliennya. Kuasa hukum Don Rito juga kecewa atas penahanan yang dilakukan terhadap kliennya oleh Kejaksaan Agung hari ini. Ia menyebut kliennya tidak punya kaitan terhadap kasus mega korupsi ini. Kuasa hukum Don Rito juga menegaskan kalau rumah yang digeledah di Sentul sudah tak lagi ditempati mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Penguasaan, kepemilikan. Jadi itu bukan milik Pak Febri. Rumah itu sudah 10 tahun, informasinya nggak pernah dipakai sama Pak Febri. Tapi di 2023 dipinjam oleh si Pak Idon untuk kantor yayasan. Sewa, kontrak, atau hanya obrolan terus? Mengajukan permohonan menggunakan. Ini dibuktikan dengan bukti pendukung ada 2. 1, semua biaya maintenance, listrik, air,
dan staf yang kerja di situ yang bayar Pak Idon semua, bukan Pak Firly. Per 2023 itu awal 2023. Saudara, terima kasih Anda telah menyaksikan program Sapa Indonesia malam hari ini. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Friska Clarissa. Dan saya Aude Chandra. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam.